menerima uang atau hadiah dari calon dengan alasan yang penting tetap pilih sesuai hati nurani. Red or green? Iya. Integritas nggak bisa bikin perut kamu kenyang loh. Gimana kalau lagi Iya. krisis banget nih, butuh banget. Apalagi ada godaan nih. Karena Tan Malaka juga pernah bilang hal yang istimewa dari mahasiswa cuma satu, keidalisannya. Jadi menurutku mau apapun yang tawaran yang yang diberikan orang kepada kita, kalau memang itu salah satu kecurangan ya kita akan tolak gitu. Wow. Ada money politik mungkin yang melaporkan itu pada takut atau minim sekali pelaporan. Nah, maka dari itu Bawaslu menggaungkan yang namanya program pengawas partisipatif. Nah, apa yang mungkin ada di benak saudara-saudara terkait dengan pengawas partisipatif itu? Teman-teman sebagai pengawas partisipatif harusnya tidak takut akan hal ini untuk menjadi pengawas partisipatif karena kita ini disokong oleh aturan hukum juga. Jadi mau gimana pun kita ada pegangan hukum gitu. Halo sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada, ketemu lagi nih dengan aku Ari Nugraha selaku host podcast Bawaslu Badung edisi 13 pada hari ini. 13. Ayo jangan kemana-mana. Nah, hari ini aku telah ditemani oleh partner aku nih yang datang jauh dari negeri barat sana, Pulau Sumatera. Perkenalkan nama dia Mbak Vero. Hai, Oke. selamat kenal sahabat Bawaslu. Aku Veronica Sinambela dan ini episode kedua buat aku. Kedua, Ya, dan oke. ini memang tumben kita tandem bareng ya. Dan ini yang pertama dan bukan yang terakhir. Iya, untuk awal dari sebuah Perjalanan. berikutnya. Oke. Oke. Ri, siapa nih, Ri? Iya. Aduh, kenalin dong ya ampun. Kita telah datang dua Kakak-kakak Iya, ganteng pemuda dari super. GMKI Badung. Badung. Oke. Apa kabar kakak-kakak? Kabar baik kakak-kakak. Oke. Itu siapa aja sih yang boleh kenalan gak sih dari Iya. kakak yang hitam manis? Siapa ya Hitam namanya? manis. Oke, terima kasih kakak. Selamat siang semeton sobat daripada Bawaslu. Perkenalkan nama saya Joshua Sinokto Huta Barat. Saya selaku Ketua GMKI Cabang Badung masa bakti 2025-2026 dan sekarang masih kuliah di Wow. Universitas Udayana jurusan Ilmu Kelautan semester 9 Gila. sedang penyusunan tahap akhir ini kan untuk kita bisa graduation. Iya. Kita doakan bersama ya. Doa Iya. sama-sama. So Joshua ya. Joshua. Ya, Satu kalau lagi, asli kita dari Sumatera. Wih, Sumatera. Sumatera mana nih? Sumatera Utara dari Pematang Siantar sama kayak Kak Sinambela dari Oh, bagian that's barat. right. Jadi kita WIB waktu Indonesia bagian barat bukan waktu Indonesia breakbeat. Oke. By the way Jo, kamu hari ini bawa siapa sih? Aku Kenalin hari ini dong. bawa Kenalin teman-temannya. pengurus aku. Mungkin bisa kenalan langsung. Oke, halo kakak-kakak semua, halo juga sobat-sobat Bawaslu dimanapun berada. Aku Patrick Pato Valentino Putra Sagala, asalku dari Samosir, itu pulau yang di tengah Danau Toba. Kalau teman-teman semua tahu, aku sekarang sedang menempuh perkuliahan juga di Universitas Udayana di Fakultas Hukum. Aku juga di GMKI sebagai pengurus di Ketua Bidang Organisasi. Gitu. Ternyata kita hari ini kedatangan Tamu yang sangat kakak-kakak jauh ya. Jauh dari sekali. GMKI Badung. Badung. By the way Kak, ngapain kesini Kak? Iya. Apa ya? Kita juga nggak tahu apa di sini ya. Soalnya aku dan teman-teman dan sahabat Bawaslu di rumah ini bertanya-tanya ya Ri. Iya. Tumben banget. Iya, ngundang pemuda datang ke studio kita ya. Tapi katanya biasanya kalau pemuda lagi diundang berarti sedang ada yang dibicarakan atau sedang ada yang tidak baik-baik saja. Ada, serius. Katanya. Ri, Iya. ini aku serem sih Ri. Kenapa? Ini kan podcast Bawaslu Badung episode ke-13 menguatkan peran generasi muda dalam menjaga demokrasi. Iya. Iya. 13 itu angka keramat loh Ri. Angga Krama. Sekarang hari pahlawan juga. Hari pahlawan juga kebetulan sekarang. Jadi penetralisir Iya. ya. Kita menguatkan peran generasi pemuda dalam perjuangan ke depannya. Oh, Oke. relate gak sih GMKI dengan demokrasi? Ya, coba mari kita tanya dulu ya. Iya, bener. Relate banget. Joshua, GMKI itu apa? Oke, terima kasih kakak. Mungkin sobat Bawaslu juga yang ada dimanapun berada. Saya akan mungkin memperkenalkan organisasi kami yang kami cintai ini, Rumah Biru kami ini. Ini kepanjangannya GMKI itu Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Nah, GMKI ini founding father-nya itu Dr. Johannes Lemena. Nah, beliau ini merupakan pernah menjadi wakil perdana menteri dan juga pernah menjadi
biasa kerap dikenal pendetanya Soekarno pada masa itu. Pendeta Soekarno pada masa itu dan juga beliau inilah pendiri puskesmas di Indonesia ini. Jadi pada awalnya nih GMK ini semua isinya itu dokter-dokter. Nah, dokter-dokter. Jadi berubah menjadi, makanya nggak heran saya yang ilmu kelautan bisa masuk GMK gitu ya kan. Iya. Nah, jadi GMK ini juga awalnya lahir 9 Februari 1950. Tapi jauh sebelum itu sudah ada cikal bakalnya, baik itu CSV of Java, Christian Student Forensic of Java, dan juga kemudian meleburlah menjadi GMK namanya. Dan untuk di GMK Badung sendiri, ini organisasi ini lahir itu tahun masih sumur jagung lah katanya. Tahun berapa? Tahun 2014, tahun 11 tahun ya, Jo, 11 ya. tahun Masih GMK SD, Badung. masih imut-imutnya. Masih imut-imutnya. Itu sih mungkin Kak, teman-teman juga sobat Bawaslu terkait penjelasan terkait GMK secara nasional dan juga GMK yang ada di Badung ini gitu Kak. Oke, mungkin bisa di-spill nih. Betul. Apa sih sebenarnya kegiatan atau program kerja GMKI selain di bidang sosial kemasyarakatan, ada nggak proker yang lainnya? Nah, mungkin dari aku dulu nanti mungkin sampai Ya. Patrick ya. Untuk GMKI sendiri, kebetulan kita tuh dikenal dengan ada 3 medan layan atau trimatranya. Itu gereja. Kenapa gereja ini? Karena kita berlatar belakang Kristen. Gereja, perguruan tinggi sama masyarakat. Nah, untuk program kerjanya di tataran masyarakat sendiri, itu kita kegiatan sosialnya itu termasuk dalam panca kegiatan kita bersosial. Nah, di sana kegiatan kita yang pertama sudah kalau belakangan ini pernah dengar adanya penggusuran gereja yang ada di Sumatera Barat sana, itu GMK yang menyuarakan, dan khususnya yang kemarin ada di Jawa Barat. Nah, itu ada yang lagi ibadah atau retreat gitu, Iya. mereka yang digusur tiba-tiba. Nah, itu kita menyuarakan sampai ke Kementerian Agama, dan kemarin diterima oleh Ibu Pembimas Kristen dan kebetulan senior GMK juga. Nah, jadi kita itu menyuarakan itu dan juga berbagai aksi sosial. Baru-baru ini mungkin di Bali khususnya ya, yang baru ada bencana alam banjir, ya kita bersama organisasi-organisasi yang mungkin kekristenan dan organisasi ya sesama organisasi kepemudaan, kita bergerak bagaimana kita mengadakan sosial kepada teman-teman kita yang membutuhkan, baik itu ya mungkin secara sembako, baik itu secara kebutuhan pribadi. Mungkin itu dari penjelasan, mungkin tambah Patrick lah. Ya, gimana Patrick? Oke, kalau untuk di GMK sendiri itu kayak yang dijelaskan Bang Jos tadi, khususnya di gereja itu selain kita menyuarakan apa yang harus kita suarakan, kita juga kerap berpelayanan dengan gereja. Contohnya kita di satu gereja, kita dari GMKI kader-kader kita melayani di sana, baik secara bermain musik ataupun menyanyi dan lain-lain. Kemudian sesuai dengan trimatra kita di perguruan tinggi, kita juga melayani dalam bentuk menjadi orang-orang yang membuat kebijakan, beberapa kebijakan di kampus. Contohnya kita punya kader, dia ketua DPM Fakultas Kelautan dan Perikanan. Ya istilahnya itu juga bentuk pelayanan juga bagi mahasiswa-mahasiswa yang ada. Untuk di masyarakat juga selain apa yang sudah dijelaskan Bang Jos tadi, kita juga ada kegiatan-kegiatan ya santai kayak bersih-bersih pantai bersama teman-teman atau organisasi lain gitu. Wah, Ri, kenapa sih kamu kagetan banget sih, Ri? Aku wow banget ngeliat katanya mereka itu loh. Iya benar sih, Ri. Kamu Iya. kayaknya terpaku banget dengan kegiatan, dan dari kegiatan yang Joshua dan Patrick sampaikan, lingkungan masyarakat, keagamaan, bahkan lingkungan, ada waktu nggak sih buat kalian dengan perkuliahan? Iya. Oh, Di tengah kesibukan kalian yang membantu masyarakat, Bener. pergerakan, Pat, ada nggak waktu gimana, untuk kalian Pat? Bagi-bagi fokus waktunya. belajar? Gimana cara membaginya itu? Kalau sebenarnya kalau waktu untuk kuliah kita gak terganggu Kak. Kenapa? Kayak tadi contohnya di gereja nih, pelayanan. Ya pelayanan kan palingan latihannya Sabtu sore, terus mainnya Minggu, kan gak ada yang terganggu di sana. Yang kedua contohnya di masyarakat kita bersih-bersih pantai nih. Yap. Bersih-bersih pantai kan seringnya sore atau kalau pagi pun pasti di hari Sabtu. Jadi gak mengganggu kegiatan-kegiatan yang ada di kegiatan-kegiatan kita sebagai mahasiswa gitu. Oh gitu. Patrick, keren sih. Aku penasaran kalau Temennya SpongeBob. oh, pantesan suka ke Iya, pantai kali iya. ya gitu, Ri. Good. Aku pertanyaan selanjutnya itu berhubungan sama lembaga kita nih, Ri. Iya, gimana tuh? Aku Gimana tuh? bertanya. Aku. Jadi kalau boleh tahu nih, pernah dengar nggak sih tentang lembaga Bawaslu, Patrick, Joshua? Apa yang Patrick ketahui tentang Oke. Bawaslu? Jadi
ya sedikit flashback juga waktu kecil kan sudah sempat dengar Bawaslu. Jadi ketika mau ke sekolah ngelewatin kantor Bawaslu terus Lewat nanya antar Bawaslu ke sekolah berarti. bukan, kita ke sekolah lewat ada kantor Bawaslu nih di pinggir jalan. Berarti dia kalau ke sekolah fingerprint dulu di kantor Bawaslu. Bukan. Jadi kita ke sekolah lewat kantor Bawaslu kan kebetulan sekolah kita, terus nanya ke orang tua apa itu Bawaslu, terus diterangin, lama-kelamaan makin paham bahwa ternyata Bawaslu ini salah satu organ krusial lah bagi negara ini, terutama di bagian penyelenggaraan pemilunya gitu. Wow, Tak kira dalam sekolahnya. banget ya, krusial gitu. Soalnya kenapa krusial Kak? Kenapa Jo? Karena pernah orang tuanya Patrick ini menjadi peserta pemilu pada saat itu. Wow, jadi tuanya ternyata peserta Peserta pemilu. sangat terkait ya. Nah, apalagi ini kan kita kan pengawas partisipatif ini. Iya. Weh. Kenetralan daripada ASN. Kebetulan orang tua laki-lakinya ASN juga. Jadi Oh, dia yang Patrick menjadi pendengar penengah. Bapak ya. Oh iya. Netral. Netral ini Kak harus itu. Berarti gitu. Patrick kalau punya peran yang sangat signifikan sekali, urgent banget nih menjaga supaya hubungan orang tua harmonis ya. Harmonis. Iya. Intinya di rumah itu ditegaskan kalau pertengkaran di luar sana jangan sampai masuk ke meja makan kan gitu. Oh, oke. Iya. Karena kalau terjadi Gak Patrick makan, nggak gak makan nanti susah juga kan. Gak makan. Nasib jadi anak ya Ria. Iya betul. Oke. Oke, ternyata udah pada tahu ya Udah tentang pada Bawaslu, tahu, nggak Kak. barang baru lagi ya Ria. Iya, aku juga dari SMA sudah tahu bahwa terkait Bawaslu. Kan kebetulan juga kalau nggak salah ya Bawaslu menjadi lembaga yang independen itu tahun 2007 kalau nggak salah ya. Itu masih usia 4 tahun aku di situ. Kayak kita belum tahu apa-apa kan gitu terkait Bawaslu. Jadi aku tahunya itu dari SMA. Nah kebetulan pada masa ya mungkin pemilihan pemilu lah pada saat masa Pak Jokowi kalau nggak salah itu nanti di sana mengikuti segala macam sampai ada perdebatan sama orang tua ya kita kan biasa kalau ya Kak Veronica juga tahu lah kalau di Sumatera sana itu kalau kita berusaha berdebat pasti langsung dibilang nggak tahu kok masih kecil itu Iya, gitu ya kan. benar. Padahal kita kan kekritisan kita ini kan bisa melebihi dari dia sebenarnya melebihi orang tua kita. Makanya kita dikuliahkan disekolahkan kan untuk menjadi sebuah bagaimana berpikir metodologis dan sistematis sebenarnya. Oke. Mungkin dari pandangan kalian tentang Bawaslu, apa sih kesan? Nah, kesan kalian tentang lembaga ini. Mungkin dari Joshua dulu. Oke, mungkin terkait untuk Bawaslu ya. Yang aku tahu ini kan Bawaslu ini kan lembaga yang mungkin dengan namanya pengawas kan, Badan Pengawas Pemilu. Nah, Bawaslu ini adalah lembaga yang mungkin secara pemikiran aku itu adalah lembaga yang vital dan integritas. Kenapa saya mengatakan kayak gitu? Karena dari Bawaslu ini untuk mengawasi bagaimana berjalannya dengan baik kegiatan pemilu ini, baik itu ada yang ketika ada yang melanggar kode etik, ada yang melanggar ketika proses perkampanyean, ada melanggar ketika setiap proses itu Bawaslu mempersiapkan itu terkait pada proses tahapan dan non tahapan juga kan. Yep. Nah pada akhir-akhir ini juga kan sering komunikasi lah dengan Pak Ketua Bawaslu juga ada Beli Kayun karena kebetulan Beli ini mau dipanggil Beli aja nggak mau panggil Pak gitu ya kan. Malah kita Supaya nggak ada jarak di antara nggak ada kita. jarak gitu ya. Iya. Malah kita respect gitu loh. Biar terlihat mudah sih sebenarnya. Iya. Tapi semangatnya mudah Semangatnya sih. mudah Betul, memang. yang Nah, perlu kita tiru itu makanya sih. itulah kita beberapa kali komunikasi dengan beliau ya pada prinsipnya kan kita kan sebenarnya kan sebagai fungsi kita pengawasan partisipatif sebenarnya beberapa kali komunikasi dengan beliau ya bagaimana situasi kondisi di lapangan yang seharusnya memang bergandengan ini antara antara hukum dan realitas di lapangannya. Kalau kedua ini memang sudah klop menjadi satu ya itu sudah mantap jalannya atau Iya. top jalannya daripada Bawaslu. Makanya itu mungkin aku memandang integritas Bawaslu ini kan. Gitu mungkin kakak. Statementnya sih ya mencerminkan kalau lembaga Bawaslu penting. Tapi sepenting apa sih Pat? Iya. Lembaga Bawaslu ini untuk namanya demokrasi, integritas, bahkan untuk pemilu di Indonesia. Kalau menurutku sendiri standar pentingnya Bawaslu ini sangat penting. Kenapa? Sesuai dengan namanya Badan Pengawas Pemilu. Jadi sedangkan sepak bola ada wasitnya kan gitu. Apalagi pemilu harus diawasi, harus ada lembaga yang memonitoring, mengawas, mengontrol supaya apa? Meminimalisir segala bentuk-bentuk kecurangan yang akan terjadi di pemilu baik secara tahapan dan pemilihan di nantinya kan gitu. Jadi menurut saya Bawaslu ini lembaga yang dibentuk dengan sangat baik, dengan fungsi yang sangat baik untuk pengawasan pemilu gitu. Pengawasan pemilu nih Ri, udah disinggung. Jangan-jangan mereka udah dengar nih Iya. program-program yang udah kita susun. Ri. Sudah. Ya, mungkin salah satu program Bawaslu kan ada yang namanya pengawas partisipatif. Pengawas Ya, partisipatif. mungkin
rekan-rekan sendiri melihat bahwasanya pelanggaran pemilu sangat urgent sekali. Bahkan kalau boleh dibilang Bawaslu dibandingkan dengan kepolisian, polisi kan banyak ya, gininya anggotanya dari tingkat pusat sampai dengan tingkat desa ada juga membernya. Terus ketika menemukan pencurian pasti banyak yang melaporkan kepada kepolisian. Tapi ketika ada money politik, mungkin yang melaporkan itu pada takut atau minim sekali pelaporan. Nah, maka dari itu Bawaslu menggaungkan yang namanya program pengawas partisipatif. Nah, apa yang mungkin ada di benak saudara-saudara terkait dengan pengawas partisipatif itu? Oke, terima kasih kakak-kakak dari Bawaslu. Mungkin kalau dari saya terkait pengawasan partisipatif ini ya, mungkin pengawasan partisipatif ini adalah merupakan upaya pelibatan masyarakat untuk bagaimana mengawasi kegiatan ataupun terlaksananya pemilu ataupun pilkada yang sedang terjadi. Nah, pada semestinya ini kan sebenarnya kan fungsi daripada masyarakat itu bukan hanya sebagai pemilih. Mereka dari awal proses pendaftaran, dari tahapan perkampanyean sampai ke tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara, itu mereka harus terlibat. Kenapa? Kita mengantisipasi adanya kecurangan di sana. Pada contohnya kan ketika proses perkampanyean kan kita kan dalam tanda kutip kan yang teman-teman ataupun orang tua kita pun siapapun itu yang ASN, mereka tidak boleh terlibat dalam proses perkampanyean, harus netral. ASN, TNI Polri, kalau yang sepengetahuan aku mereka harus netral. Iya. Jadi sedangkan mereka juga kalau nggak salah mereka tuh tidak ada hak suara pada masa itu kan. Nah, jadi untuk mengunci kenetralitasan mereka, makanya masyarakat diajak untuk bagaimana mengawasi terhadap kepartisipatisan itu. Nah, juga untuk pengawasan partisipatif ini kan bukan berjalan tanpa adanya hal yang menguatkan mereka. Ini kan bukan pengawas partisipatif ini dikuatkan oleh aturan hukum juga. Kalau aku nggak salah, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 sana terkait perkampanyean itu kan di sana ada pengawas partisipatif juga dijelaskan, dan juga ada juga peraturan Bawaslu nomor 2 tahun 2023. Di sana dijelaskan bagaimana proses pengawasan partisipatif juga. Jadi teman-teman sebagai pengawas partisipatif harusnya tidak takut akan hal ini untuk menjadi pengawas partisipatif, karena kita ini disokong oleh aturan hukum juga. Jadi mau gimana pun kita ada pegangan hukum gitu. Jadi ayo mari sama-sama kita bergerak menjadi pengawas partisipatif untuk ya memaksimalkan terselenggaranya pemilu yang baik atau pilkada yang baik di negara, di daerah-daerah kabupaten kota ataupun provinsi kita, sekitar kita. Itu mungkin menurut POV ku, point of view. Oke, lagi ngomongin point of view dan juga tadi sudah ada ngomongin soal landasan hukum nih Ari ya. Iya, betul. Sebagai kaum muda-mudi. Nah, kita Tapi sambil itu boleh Kenapa? ngopi, sambil ngopi kan? Silakan. Masih hangat, Kang masih Win, hangat. Kang Win ya. Supaya lancar gitunya. Karena Soekarno berpikirnya. dulu untuk kemerdekaan ini mereka kumpul di meja-meja sambil ngopi. Yes, gitu. benar. Dan kopi kita itu kopi yang spesial. Spesial. Jadi bikin kangen, Bikin dan kangen. mungkin ini nggak jadi pertemuan kita yang terakhir Iya. kali ya. Apalagi saya lihat ini kita menaati perintah Pak Gubernur. Iya. Tidak Yang ada mana botol tuh, tidak Jo? ada botol plastik, penggunaan botol plastik. Yes. Iya, benar. kami di Bawaslu anti plastik lemah. Untuk Anti menjaga plastik. lingkungannya tetap Iya, bersih. tetap. Well, boleh nggak aku tanya lagi nih? Ini perwakilan pertanyaan dari sahabat Bawaslu di rumah juga nih, Ri. Oh iya. boleh banget, Kesel. boleh. Soal pentingnya, sambil ngopi-ngopi boleh Iya, ya? Kak, siap. apa-apa. Pentingnya tadi pengawasan partisipatif. Ya, bisa dibilang kita jadi lembaga yang antisipatif ya. Apakah itu udah jadi solusi atau juga jadi jawaban penting untuk demokrasi kita yang kuat, juga pemilu kita yang jujur dan adil? Yuk, monggo siapa? Patrick dulu. Oke. Silakan, Pat. Mungkin aku dulu ya Kak. Menurutku pengawas partisipatif ini satu langkah atau program yang sangat efisien untuk saat ini. Karena apa? Karena kita tahu sendiri kan Bapak Ibu dari Bawaslu kan adanya keterbatasan personil kan untuk melakukan fungsi pengawasan di daerah-daerah di bawah-bawah sana. Nah, adanya pengawas partisipatif ini justru memaksimalkan fungsi pengawasan yang ada di bagian fungsi pengawasan yang ada di penyelenggaraan pemilu. Jadi ini sangat membantulah untuk menciptakan pemilu yang berintegritas, yang demokratif dan lain-lain. Menurut saya program ini yang sangat efisien untuk saat ini Wah, dan efektif. ini lebih santai nggak sih Santai. melihat Patrick? Iya, lebih enjoy dan menikmati. Duduknya udah berubah loh, Iya, Bi. udah berubah dia gitu. Perlu kita Dulunya tiru nggak berubah sih? ya, Bi? Tapi benar sih,
jadi inspiratif sekali komentar Iya. dari Patrick sendiri kan. Jadi perpanjangan tangan kita karena memang kita nggak bisa kerja sendiri. Well, menurut kalian itu hal yang menarik nggak sih untuk anak-anak muda di luar sana ikut jadi pengawas partisipatif? Kalau menurut aku itu hal yang menarik seharusnya Kak, karena lagi-lagi sebenarnya kita ini kan pengawas partisipatif ini kan merupakan dari unsur kemasyarakatan sendiri kan, dan juga ini merupakan prinsip yang memang betul-betul secara negarawan. Kenapa saya bilang secara kenegarawan? Karena lagi-lagi undang-undang itu mengatakan kedaulatan adalah berada di tangan rakyat. Rakyat. Nah, jadi kita kedaulatan itu mulai dari awal tahapan sehingga akhirnya itu mungkin kita harus berperan aktif sehingga kita itu adalah kalau bisa dibilang kita adalah mata dan telinganya Bawaslu. Kita melihat, kita mendengar, kita apalagi kita sebagai kondisi kita pemuda ini ya. Pemuda ini kan katanya memiliki kekritisan berpikir yang cukup intelektual lah gitu ya kan. Cukup berpikir intelektual dan juga menjadi agent of change, membawa perubahan yang sudah digodok dalam laboratorium peradaban itu di kampus. Jadi kita ini yang memang betul-betul yang kita awalnya SMA masih nol, kita digembleng di kampus melalui pemikiran dan kita sudah siap diutus kemanapun. Makanya itu sebenarnya misi daripada GMKI. Misinya itu mengajak kita bina, lalu kita dipersiapkan kemanapun kita akan diutus gitu mungkin Kak. Oke, melihat tadi generasi muda sebagai agent of change. Agent Nah, of change. kita melihat bahwasanya banyak sekali akhir-akhir ini terjadi berita-berita terkait dengan perpolitikan di Indonesia. Mungkin rekan-rekan dari GMKI pernah menonton, atau sering menonton ya berita-berita di TikTok maupun di televisi bahwa negara kita ini bisa dibilang tidak baik-baik saja. Sedang tidak baik-baik Boleh saja. dibilang Indonesia hitam, Indonesia gelap seperti itu. Nah, dengan hal itu memunculkan stigma negatif dari kalangan generasi muda yang membuat mereka apatis dalam keikutsertaannya dalam kegiatan ibaratnya pemilu maupun pilkada, baik dari mencoblos maupun mengawasi. Nah, kalian sebagai kader generasi muda di Badung karena GMKI Badung, bagaimana cara kalian untuk meyakini kepada rekan-rekan kalian pemuda dulu lah bahwa gerakan pemuda ini, peran pemuda ini di masa kini ini dan kedepannya itu sangat penting karena pemuda adalah tonggak penerus bangsa. Seperti dikatakan Soekarno bahwa berikan aku 10 pemuda maka akan guncang dunia. Itu dia. Bagaimana cara-cara kalian untuk meyakini teman kalian bahwa peran pemuda dalam pengawasan partisipatif sangat besar sekali? Mungkin Patrick. Oke, terima kasih. Menurutku gini, karena tadi sesuai dengan apa yang kakak jelaskan kan, sekarang di Indonesia sudah banyak beberapa waktu belakang ini banyak tag-tag Indonesia gelap dan segala macam. Kalau kita lihat dari situ berarti kaum muda sudah mulai melek politik nih. Jadi kita tinggal bagaimana mengedukasi teman-teman semua tentang seberapa penting sih peran kita sebagai mahasiswa, sebagai kaum pemuda dalam melakukan fungsi pengawasan dalam pemilu kan gitu. Jadi menurutku cara-cara kami untuk meyakinkan itu ya terkadang memang pelajaran lebih cepat masuk ketika kita ada di meja kopi daripada di meja belajar kan gitu. Jadi ya cara mengedukasinya ya langsung turun ke bawah ke tempat-tempat tongkrongan teman-teman semua untuk meyakinkan mereka dan menyadarkan mereka tentang seberapa penting peran kita sebagai orang muda untuk mengawas pemilu yang sedang akan berlangsung ke depan kan begitu, Bang. Harus langsung turun ke lapangan. Harus ke meja kopi. Benar kopi, benar. Oke. Joe sebagai Iya. ketua nih ya. Siap Kak, gimana tuh Kak? Pundaknya mulai lebar nih nampaknya. Bebannya besar sekali ini. Ya, karena tertarik nih Ri. Kan Iya, Kak. mereka generasi muda yang nggak cuman duduk ya di bangku perkuliahan tapi Iya. juga ada misi yang dibawa. Jika Bawaslu bisa membuka sayap lebar untuk menjalin kerjasama, kira-kira GMKI dan Bawaslu bisa ambil peran apa? GMKI sih, POV GMKI untuk bisa ambil peran dalam pengawasan pemilu seperti Iya, apa, Jo? Oke, untuk terkait itu aku rasa dan aku mungkin secara pola pikir aku Kak, sebenarnya ini bagaimana kolaborasi antara GMKI dengan Bawaslu ini bukan hanya di tataran tingkat kabupaten, kota ataupun provinsi. Sebenarnya ini sudah ada menjalin kerjasama itu
dengan Bawaslu RI dan pengurus pusat GMKI di sana. Bagaimana kita memang diajak untuk terlibat sebagai pengawasan partisipatif dan juga ya ini memang sebenarnya mendengar pengawasan partisipatif ini memang cukup krusial Kak. Kenapa saya bilang cukup krusial Bang Kakak di sini dari Bawaslu? Karena kita harus bisa melek terhadap apa yang sedang terjadi. Nah, khususnya ya apalagi kita sudah masuk ke era Society 5.0 kan, di mana ya informasi secara gamblang terbuka di dunia media sosial ini kan. Jadi apalagi kita, aku pernah baca dan juga pernah lah bedah buku bersama teman-teman GMKI, itu buku Demokrasi di Era Post-Truth. Nah itu bagaimana di sana peran media sosial ini mengguncang bagaimana dunia perpolitikan itu sangat kencang. Jadi apalagi juga kemarin ya mungkin pernah terjadi lah di Indonesia politik identitas terkait bahwa isu SARA kemarin mungkin kalau nggak salah ketika kejadian antara Pak Ahok sama Pak Anies Baswedan itu yang mungkin cukup mengguncang terkait politik identitas ini dan mungkin itulah mungkin dituntut kita teman-teman yang pemuda atau yang masih muda ini harus lebih bisa membandingkan mana yang baik mana yang memang ini real terjadi atau mana itu kita bisa bukakan bagaimana kita harus screening memang betul-betul ini terjadi, jangan kita dibutakan oleh media sosial apa yang sedang terjadi karena apapun sekarang kalau dalam era Society 5.0 ini gampang sekali, kita aja rebahan kita pencet kita mau makan pizza nih kita tinggal pesan Grab, pesan apa segala macam gampang banget gitu, jadi informasi terbuka secara gamblang. Nah untuk itu mungkin untuk bagaimana kebersamaan dan harmonisasi antara GMKI Badung khususnya dengan Bawaslu Badung, beberapa di antaranya mungkin bisa kita sama-sama bergandeng tangan untuk bagaimana membuat sebuah workshop. Nah workshop ini kita harus adaptif kayak bagaimana kita melihat situasi dan kondisi sekarang. Jangan yang bersifat monoton ataupun yang membosankan gitu kan. Karena lagi-lagi dalam setiap forum-forum diskusi ini memang mungkin akan lahir sebuah ide-ide gagasan apa yang harus kita lakukan dan kita laksanakan. Khususnya daripada itu kan. Kemudian selain daripada itu, mungkin yang saya rasa dan saya pikirkan juga bagaimana ya terjalinlah ada sebuah pemikiran itu kayak kedepannya ini harus jauh ya mungkin jauh lebih baik lah. Misalnya teman-teman dari Bawaslu itu juga kita bisa sama-sama menggandeng teman-teman yang ada di kampus. Makanya harapannya kemarin sempat ngobrol dengan teman-teman yang ada di Kalimantan Utara sana, Kaltara. Di sana sudah terjalin Bawaslu ngampus. Oke. Nah, Bawaslu ngampus. Jadi kan apalagi kan kita bisa lihat tahun 2024 kemarin itu kan pemilih terbanyak itu adalah pemilih pemula atau pemuda gitu kan. Jadi mungkin mereka yang dari kampus ini kan mereka kan tidak tercerahkan kayak gitu. Itu sih poin yang kedua dari antara itu. Tapi di atas segalanya itu sebenarnya kita harus merefleksikan diri kita sendiri dulu. Itu kita harus bercermin, kita harus menjadi kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Dari awal mula itu semuanya dari diri kita sendiri. Itu sih Kak menurut aku. Mungkin tambahin lah Patrick atau gimana. Ya, Pet, gimana Pet? Oke, Ya untuk kolaborasi kita tadi antara Bawaslu dengan GMKI, benar. Menurutku kolaborasi yang bisa kita lakukan dan menurutku cukup efektif ya untuk menjangkau bagaimana peran-peran mahasiswa yang ada di kampus-kampus. Itu yang pertama sosialisasi dari Bawaslu, mungkin nanti akan dengan teman-teman dari GMKI juga akan membantu sosialisasi. Jadi sosialisasi ini dilakukan untuk melakukan edukasi awal untuk teman-teman seberapa penting peran mereka untuk penyelenggaraan pemilu. Tapi saran dari saya, karena beberapa waktu belakangan ini sosialisasi yang dilakukan itu kadang-kadang cukup membosankan bagi teman-teman mahasiswa. Antuk Jadi ya butuh adanya variasi-variasi baru dalam bentuk sosialisasinya. Apalagi hadiah ya. Hadiah juga cocok atau bentuk kelompok atau kelompok belajar atau kelompok diskusi kan lumayan bagus kan. Setelah melakukan sosialisasi, kemudian siapa yang dari Bawaslu rasa cocok untuk menjadi duta, ya kita buat jadi duta Bawaslu, duta pengawas pemilu kan gitu. Jadi duta yang kita pilih ini nanti bisa menggandeng semua teman-teman yang ada supaya mereka sadar akan pentingnya mereka sebagai penyelenggara pemilu
baik sebagai pemilih maupun pengawas partisipatif gitu. Ri, kacau sih ini. Nggak mantap sih, Ri. Aku pikir obrolan kita ini bakal lebih santai ya, Ri. Ya. Harusnya santai kayak. Berat ya. Berat banget. Tahu nggak sih, Ri? Aku udah ngebayang nih ya. Kita kan ini, sorry Patrick sama Joshua, kita gimana, udah Kak? mulai jalan nih Iya. ke sekolah-sekolah dan Iya. itu belum selesai. Kita goes to school. Goes to Goes to school, school. Bawaslu goes to school. Tadi Belum Patrick. goes to kampus belum. Nah itu dia, Joshua Patrick itu kayak ngasih spill sama pimpinan dan juga anggota Bawaslu nih bakal program tahun depan. Iya, tahun depan. Bawaslu, Menarik. aku pikir Bawaslu kita masih kampus. bisa. Iya, Bawaslu ngampus. Tapi Bawaslu, Bawaslu ngampus ya, bukan orang Bawaslu masuk kuliah lagi gitu. Iya, Bawaslu ngampus. Bawaslu Iya. ngampus. Judul yang menarik rupanya ya. Judul yang menarik dan Betul. PR yang menarik ya. Thank you ya Patrick Iya, ya. thank you. Jo, Bagus. itu memang bisa jadi catatan penting. Dan Ari gak pusing lagi Pak, ini mau MOU kemana? Iya, ternyata sudah dibuka pintu lebar. Udah oleh terbuka GMKI. pintu lebar. Ya, Terima kasih sayapnya terbuka GMKI. lebar kayak burung Garuda Indonesia. Iya, benar. Merangkul satu sama lain Mungkin ya. untuk metode sosialisasi memang tidak bisa apa ya, overall tuh tidak bisa dengan materi semuanya. Mungkin karena kita ketahui bahwa ketika materi terus orang bosen Betul, atau ngantuk apalagi gitu. Mungkin Metode yang ya, kita pakai, FGD mungkin iya, ya, supaya dengan komunikasi dua berbeda. arah. Nah, terkait Yes. dengan kader itu mungkin kami di Bawaslu Badung juga akan membuka yang namanya P2P, Pendidikan Pengawas Partisipatif. Jadi nanti kami juga minta bantuan ke teman-teman GMKI beserta pemuda lainnya untuk bergabung di bawah naungan Bawaslu Badung untuk menjadi kader pengawas partisipatif. Ya nanti akan membantu kami sebagai mata dan telinga Bawaslu untuk mengetok tularkan dan menggaungkan pentingnya pengawas partisipatif kepada generasi muda. Gimana? Ya, Ah, menarik itu Kak. Kalau lihat dari wajahnya Joshua sama Patrick sih kayaknya tertarik ya. Cuman ya memang ada waktu nggak sih buat jadi pengawas partisipatif yang bakal dilaksanakan oleh Bawaslu kelak? Nah, kalau terkait waktu sebenarnya ya namanya untuk sebuah perubahan kita pasti menyediakan waktu. Nah, kenapa? Karena kita ini kan memang punya keterbatasan juga, tapi kita mau ada perubahan kalau kita nggak bergerak ya sama aja aksi tanpa reaksi itu basi nantinya. Kak. Wih, Aksi tanpa reaksi itu basi. Quote of the day ya. Aksi Oke, tanpa reaksi itu basi. tapi Oke. apakah sepenting itu Iya. pengawas partisipatif dan ikut serta di dalamnya Pat? Joe, gimana? Peter, lo gimana, Pet? Oke, menurutku sendiri itu sangat penting Kak. Kenapa? Ketika kita ini ada alasan untuk tidak join kan sebagai pengawas partisipatif, bagaimana juga teman-teman yang di sana untuk bergabung untuk menjadi pengawas? Ibaratnya dari kita sendiri yang memulai, setelah kita dilihat memang kita bisa menyadarkan mereka bahwa penting sekali menjadi pengawas di dalam proses pemilu ini, sehingga teman-teman juga punya rasa ketertarikan untuk bergabung. Jadi aku rasa ini sangat penting dan akan memulai dari diriku sendiri gitu. Sih. Mungkin menurut Patrick, kapan timing yang tepat untuk pemuda itu bergerak atau apa yang membuat mereka tuh terketuk lah pintu hatinya? Aduh, aku harus ikut nih. Mungkin apa? Kalau dari kacamata Patrick? Dari kacamataku mungkin cara yang tepat untuk mengetuk pintu hati mereka ya, karena pintu hati ini kan berarti kita harus hati ke hati ngomong. Jadi teman harus dari hati ke hati banget kan. ya. Oke. Jadi Bapak Ibu dari Bawaslu juga ketika melakukan pengajakan atau sosialisasi ya langsung menjangkau ke bawah ke teman-teman yang di bawah, sehingga mereka lebih merasa merasa diajak untuk berpartisipasi, untuk bergabung menjadi pengawas partisipatif. Mungkin kalau orang pacaran tuh PDKT-an dulu. PDKT Iya. dulu. Ajak jalan-jalan. Iya. Juga, Treatmentnya bagus dulu ya. Namanya bagus juga. Benar, Oke. terus sampaikan inti pentingnya Iya. gitu. Well, ternyata susah ya Ri, susah-susah gampang, tapi melihat antusias GMKI dan pasti jadi semangat buat kita nih. Tapi kalau saya melihat nih, Mbak. Ya gimana, Bang? Dari mereka berdua tuh terpapar sinar yang sangat luar sekali terkait dengan semangat on fire-nya mereka tuh tidak bisa di apa ya, bahasa Balinya nggak bisa dikelek tuh loh. Iya. Tidak bisa Nggak dilengkongkan. Iya betul. Mudah-mudahan ini jadi semangat untuk Iya. kaum muda di luar sana, Iya. muda-mudi untuk bisa ikut P2P kita, Iya. pengawas Mungkin, partisipatif. Ya, terakhir, apa harapan? Nah, harapan dan pesan dari rekan-rekan GMKI terhadap dengan pengawasan partisipatif dan pengawasan pemilu ke depannya.
Oke, mungkin terkait pesan dan harapannya ya. Pertama kita berharap dulu, kita berharap semoga kedepannya ini kan teman-teman ataupun pihak lembaga dari Bawaslu bisa ngerangkul kita kaum muda ini. Kenapa kita mengatakan demikian? Karena lagi-lagi kan seperti yang saya sudah awal bilang, ini pemuda pada intinya itu mereka bisa menciptakan ide-ide gagasan yang memang tidak terduga gitu terkadang ya kan. Dan juga pemuda ini kan pada pemilu 2024 kemarin itu kan memang mereka yang paling harusnya daftar pemilih yang paling banyak persentasinya. Dan juga kalau kemarin juga pernah dengar cerita dari teman-teman KPU Badung dan juga Bawaslu, kalau nggak salah di kemarin itu pemilu itu sekitar 89, sekian persen. Nah, jadi kayak ada penurunan katanya gitu. Dan sebenarnya ini juga menjadi poin refleksi bagi teman-teman pemuda yang ada di Kabupaten Badung dan sobat-sobat Bawaslu juga. Ini bagaimana di mana titik salahnya ini sebenarnya gitu kan. Mungkin langkah awalnya memang seperti yang saya bilang tadi itu, kalau dari pemuda sendiri ya kita harus merefleksikan diri kita juga. Nah, karena satu suara sangat penting sebenarnya. Iya. Satu suara sangat penting. Ibaratkan ini sapu lidi, kalau misalnya ada yang hilang, yang sapu lidi yang udah diikat gitu loh. Sapu lidi yang udah diikat, kalau hilang 1, 2, 3 itu kan Jadi iya. bercerai-berai. bercerai-berai dia. tidak kan. erat ya. Tidak erat dia. Nah, jadi kalau kita klop semuanya kan erat gitu toh. Ya. Nah, jadi itu sebenarnya harapannya menggandeng berbagai instansi dan organisasi kepemudaan. Dan juga harapannya juga lembaga Bawaslu ini memang lembaga yang berintegritas dan powerful lah juga dan memiliki semangat etos yang tinggi kan. Kenapa harus saya bilang kata kunci pertama integritas itu banyak mungkin oknum lah mungkin ya, banyak oknum ataupun lembaga-lembaga ataupun organisasi yang mungkin integritas keidealisannya itu berkurang karena politik balas budi. Jadi kita harus ketika kita sudah dibawa sampai ke puncak, kita harus bisa disetir oleh yang membawa kita itu kan. Jadi sebenarnya kita nggak boleh ya bodo amat aja akan hal itu, jangan bodo amat, tapi kita mikirkan kalau kita ini harus berintegritas karena itu yang paling utama secara kenegarawan ini, integritas kita yang paling penting. Dan juga harapannya ini bagaimana kita bisa menonggak ataupun melenting untuk terkait pengawas partisipatif ini. Sebenarnya seperti yang tadi saya sudah spill juga ke Patrick sebelum berangkat ke sini. Sebenarnya langkah awal yang baik itu adalah kalau bisa tadi memang adanya duta-duta daripada kayak misalnya kayak BNN itu kan ada duta pelajaran anti narkoba gitu kan. Ini kalau nanti ke depannya Bawaslu kami memang bisa itu ada duta pengawas partisipatif atau kader pengawas partisipatif sehingga mereka yang bergabung ke sini juga bisa mengedukasi teman-temannya gitu. Bukan hanya kita yang organisasi pemuda GMK ya ataupun OKP lainnya gitu kan. Itu sih sebenarnya harapan yang besar dan juga nanti ke depannya mungkin kan ketika ada terjalin kerjasama antara Bawaslu Badung dengan GMK Badung, ya mungkin beberapa kegiatan-kegiatan akan kita rancangkan kayak workshop tadi dan juga pelatihan digitalisasi ataupun bagaimana mengedukasi secara digitalisasi. Kenapa saya mengatakan yang poin kedua ini karena lagi-lagi kan kita sudah masuki poin Society 5.0 gitu kan, di era Society 5.0. Jadi apa-apa pun sekarang media sosial sampai makanya itu memang ini sangat krusial media sosial ini bagaimana kita mengedukasi gitu kan. Ya, makanya harapannya ke depannya untuk meningkatkan daripada pengawas partisipatif ini juga teman-teman Bawaslu Badung bisa meningkatkan secara menggunakan media sosial. Kebetulan saya juga udah follow IG Bawaslu Badung. Kalau nggak salah sudah. Belum. Nanti selesai ini baru. itu Humas Bawaslu Badung benar nggak sih? Yes, benar banget. Thank you Joso udah Udah add kita Humas Bawaslu Badung. Itu makanya banyak lagi. poin-poinnya kan. Mungkin kerjasama terakhir itu kan karena kita kan beberapa ada kegiatan di organisasi itu kayak bersih-bersih pantai. Ini pun kita kan mau ngerancang kegiatan kerjasama dengan Kecamatan Kuta Selatan dengan Pak Camat. Itu kita bisa gotong royong ke Banjar-Banjar. Ini mungkin bisa juga langkah. Bagaimana teman-teman Bawaslu juga nanti bisa bergandengan dengan kita untuk mengedukasi teman-teman masyarakat. Kita ya nggak perlu model pengeluaran yang gede ya, modal cetak stiker, cetak barang apa gitu kita kasih ketika kita bergotong royong itu mungkin ketika kita kasih sekali 2 kali mereka kayak
bakal tegur ini apa sih yang mereka kasih. Iya. Mereka jadi rasa ingin tahu mereka itu tinggi untuk mencari tahu, sehingga kalau udah rasa ingin tahunya tinggi ya mereka mungkin akan aku kayaknya terjun dulu udah biar aku bisa rasakan, bukan hanya cari tahu aja sendiri gitu. Jadi mungkin itu poin penting bagi teman-teman Bawaslu yang mungkin bisa ngerangkul kita lah GMK Badung ataupun organisasi kepemudaan lainnya. Dan untuk pesan-pesannya mungkin ya mudah-mudahan ke depannya kita bisa saling bekerja sama ataupun Amin. sama-sama bekerja. Sip. Nah, Siap. guys, bagaimana mengedukasi teman-teman sobat Bawaslu yang ada dimanapun berada juga, untuk khususnya teman-teman pemuda yang mungkin masih menduduki ya bangku sekolah, yang sudah menduduki bangku perguruan tinggi juga. Yuk sama-sama kita bekerja sama dan melihat atau melek ini bagaimana ini penting banget gitu loh. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi gitu loh. Itu sih mungkin POV dari aku, point of view dari aku. Mungkin Patrick bisa lah tambahin kalau memang ada. Oke, mungkin harapan dan pesan dari aku yang pertama, harapannya ke depannya Bawaslu Badung kembali mengeluarkan program-program yang out of the box seperti podcast ini. Kan belum banyak nih Bawaslu di seluruh Indonesia yang mengeluarkan program podcast seperti ini. Ya tujuannya memang untuk mengedukasi sobat-sobat Bawaslu yang ada untuk seberapa penting sih sebenarnya tentang penyelenggaraan pemilu ini, tentang pengawasan pemilu, sehingga sobat-sobat Bawaslu terutama kaum-kaum muda dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan ini, termasuk dalam pengawasan partisipatif. Pesannya tetap semangat, karena kembali lagi organ Bawaslu ini merupakan organ vital dalam penyelenggaraan pemilu. Jadi tetap semangat untuk melakukan pengawasan-pengawasan yang ada dalam penyelenggaraan pemilu gitu. Wah, keren. Keren ya. Ternyata episode 13 ini bukan episode keramat ya, Keramat. tapi hangat. Hari fokus, Ri. Oke. Kita udah gak serius lagi karena ini sesi utamanya udah selesai. Ya, Aku kita ada sesi games ya. Iya, Oke, dan ya. ini idenya datang dari operator kita yang tersayang. Terima kasih Mbak Operator Mbak di Operator. belakang layar. Bapak operator yang paling manis ya. Iya. Iya, benar. Menurut Paling manis. Patrick. Baru Patrick. Pet nanti nomor HP di luar. Iya. Oke. Well, nah untuk penutupan kita ini ada games red flag atau green flag. By the way, Pat, aku mau tanya Patrick dulu nih, soalnya dia lucu. Iya. Emas banget. Jadi gemas ya. Udah gemes. Jadi ini games red flag atau green flag. By the way, kamu cowok yang green flag atau red flag sih? Green flag. Iya. Karena kan nggak mungkin kita mau dibilang red flag kan. Oh gitu. Benar. Menurut kalian laki-laki yang suka gaming itu red flag atau green flag? Siapa yang gamers? Nah, kita nggak ada gamers, Kak. Kita main games itu yang pada saat emang lagi waktu luang aja. Oh gitu. Oh Main itu. Mobile Legends, main apa gitu Karena kan. sih aku mulai bingung nih, green flag dua-duanya buat aku. Iya. Si Ri, Ayo sikat. sikat. Pertanyaan pertama, oke? Udah pada siap belum nih? Siap. Nah, hanya ikut ribut di media sosial soal pemilu, tapi tidak pernah mencari tahu sumber informasi yang benar. Red flag or green flag? Tek tek. Yes, Red keren. flag. Kompak ternyata. Kompak ya. Ayo Patrick, POV-nya. Oke, menurutku kenapa itu red flag? Karena apa? Ya satu buat teman-teman yang sering berkuar-kuar itu tanpa mengetahui kebenaran berita itu salah satu hal yang cukup disayangkan lah. Karena apa? Kita ini kan orang-orang muda, orang kritis ya. Pastinya kita harus tahu sumbernya dari mana, kebenaran beritanya seperti apa, dan kita mau termakan sama berita-berita palsu yang ada gitu. Jadi menurutku buat teman-teman yang cuma bisa keluar-keluar di media sosial dan gak cari nih asalnya dari mana, ya menurutku red flag. Dan juga kenapa kalian harus keluar-keluar di media sosial? Kan bisa langsung turun sebagai, contohnya sebagai pengawas partisipatif dan lain-lain seperti itu. Well, ternyata demokrasi yang kerannya terbuka luas juga nggak ada baik-baiknya juga kali ya. Mesti harus ada alat kontrolnya Alat ya. kontrolnya. Well, pertanyaan kedua ada apa nih? Oke, yang kedua. Ya. Mau menjadi relawan pemantau pemilu meskipun tidak dibayar karena ingin belajar langsung proses demokrasi. Red or green flag? Weh, kompakan nih Jo, menurut lo gimana harusnya? Kenapa itu? Ya karena menurut gue itu Kak, karena gue
Batsel banget ya Bandung Selatan ya. Maksud Bandung Selatan ya? Bandung Selatan. Basel ya, Basel. Bandung Iya Selatan. benar. Ya karena Gimana, menurut gimana? aku Kak gini ya kalian Bawaslu, kenapa hal ini memang mungkin green flag ya? Karena sebenarnya kita mau menjadi relawan atau menjadi penggerak itu ya kalau menurut bahasan kami ya, bahasa Alkitab kami itu kalaupun sekarang kita tidak ada dikasih apa-apa, tapi upah kita besar di surga gitu loh. Asik. Jadi kalau kita memang ya kita bergerak aja dulu untuk membuat sebuah perubahan tanpa ada memang diimingin apa-apa gitu kan. Karena memang ya kalau kita nggak berubah dari sekarang mau kapan lagi? Dan kalau bukan kita yang menjadi perubahan siapa lagi gitu loh. Dan jadi memang ini hal yang mungkin harus segera ongoing. Cis. Jangan ditunggu-tunggu lagi. Ini sih green flag banget. Green flag. Bakal ngabisin waktu kamu loh, Jo. Ya, jangan kan waktu buat negara ini juga aku kasih kok. Wih, aku langsung ngena banget. Nggak, aku langsung semangat banget Iya, kayak gitu semangat ya. Well, keren. Aku suka pertanyaan kedua. Yuk, next yang ketiga. Pertanyaan ketiga nih. Golput karena merasa satu suara tidak akan berpengaruh. Red flag atau green flag? Dis. Ini nih, anak-anak muda di luar sana mesti tahu ini golput itu. Iya, karena banyak sekali mereka beranggapan juga suara saya sama aja. Iya sih. Ya. Pet, Kenapa? di keluarga ada yang golput gak sih? Gak ada dong. Nggak ada. Oke. Ini nama baik keluarga ya. Jaga banget. Soalnya ini bakal di-share linknya Iya. untuk keluarga yang di Di ada dapet Samosir. mak-maknya dia. Iya. Kenapa sih harus partisipatif daripada golput? Menurutku gini Kak, buat teman-teman apalagi sobat-sobat Bawaslu yang ada di luar sana yang berpikiran satu suara itu tidak mempengaruhi apa-apa, menurutku teman-teman sudah mengalami yang namanya logical fallacy atau kesalahan berpikir. Karena apa? Satu suara kan itu bisa menentukan bagaimana nasib bangsa ini ke depan. Jadi kalau kayak pepatah Upin Ipin mengatakan nih, Upin Ipin. dikit-dikit jadi bukit kan gitu. Iya, benar. Jadi kalau semua beranggapan kalau memang satu suara itu penting, ya otomatis partisipasi yang ada itu semakin meningkat kan begitu. Korek. Wah. Betul. Dari SpongeBob ke Upin Ipin ya Bang ya. Setuju, aku Oke. bilang harusnya betul-betul Iya, ya. Oke, dari pertanyaan ke depan ada apa ya Nia? Oke. Kejutan apa? Mengajak teman-teman kampus untuk berdiskusi dan memahami peran Bawaslu serta pentingnya pengawasan partisipatif. Red or green flag? Wih, ini kayaknya TOP banget nih, keren nih Iya. sahabat Bawaslu TOP GMKI. BGT. Iya. BGT. No golput, terus ngajakin teman-teman lagi. Ngajakin Aduh, teman-teman. kalian paket komplit loh. Beruntung yang dapatin kita ya. Oke, karena menurut aku ya kayak Gimana, Jo? kenapa memang ini kita harus ngajak teman-teman. Nah, lagi-lagi aku katakan kalau pemuda ini lahir itu pemikiran itu gagasan-gagasan penting itu adalah dari sebuah forum perdiskusian. Nah, itu juga Soekarno mungkin untuk mencapai sebuah kemerdekaan negara ini lahir dari sebuah perdiskusi-diskusian. Nah, itu kenapa aku bilang karena memang kita ini adalah riak-riak kecil yang mungkin menghimpun menjadi gelombang yang besar yang bisa membawa sebuah perubahan. Nah, itu makanya kita sebagai pemuda ini memang kita kita nggak mau golput, kita nggak mau money politik. Ya, kita harus mendiskusikan apa memang harus tindakan yang harus kita lakukan karena satu perubahan bisa berdampak untuk di masa depan kita nantinya gitu loh Kak. Karena ini memang kunci keberhasilan kita itu memang keidealisan kita sebagai pemuda, apalagi kita di usia muda sekarang ini yang gampang diguncang gitu. Guncang kalau ada duit ambil, apa ada segala macam ambil gitu. Jadi kayak kita ini harus tetap bertahan dalam keidealisan kita gitu. Gitu sih menurut aku Kak, hal yang penting di Banyak perdiskusian banget ya. ini. Tegak dong berdirinya, masih banyak diskusi lainnya. Ini undangan diskusi, Iya. ini nggak bakal yang Iya. pertama dan terakhir. Ada yang berikutnya. Iya, soalnya ya melihat antusiasme Ya, semangatnya itu membara GMKI, mudah-mudahan ini jadi pintu gerbang untuk anak muda lainnya Iya. berani Ya, datang harapannya. bersuara, berdiskusi Iya. di meja 4 persegi panjang yang hangat ini Amal ya. persegi panjang hangat Iya. ini Kak. Iya. Well, tadi ngomongin soal politik uang. Pertanyaan kelima dan terakhir Iya. ngomongin uang. Wah, Ops, boleh tuh. Sih, jadi hati-hati ya antara green or red. Oke. Ready? Ready. Ready. Menerima uang atau hadiah dari calon dengan alasan yang penting tetap pilih sesuai hati nurani. Red or green?
bungkus sih dua ini. Bungkus. Tegaknya tegak sekali Iya, ya. maksud saya Iya. itu kayak ini udah bulat. Iya bulat. Artinya Nggak ngotak lagi udah bulat. iya, udah lurus aja. Bisa dilihat. gitu, Kak. Mudah-mudahan dari hati yang suci Iya. itu ya Hati kalian. yang Kak. suci itu Kak. Wow, kenapa? Karena menurut kami ini, aduh kalau masalah duit ini Kak, kalau kita memang orang berintegritas, kedepannya kita akan diperhitungkan sama orang-orang juga, sama diperhitungkan oleh siapapun. Memang keintegritasan keadilan kita ini. Cuman itu mungkin perlu ditekankan kepada sobat-sobat Bawaslu yang ada dimanapun. Ya masalah integritas ini memang masalah yang penting. Kita nggak, ya kalau masalah kepemiluan ini cuma terjadi ya sekali 4 tahun atau sekali 5 tahun gitu kan. Cuman jangka panjangnya ini yang perlu kita pertahankan keadilan kita ini. Ya mungkin kalau nggak di kami itu beliarin tuh, kalau di kami di Sumatera Utara itu hal-hal yang ini memang kerap terjadi. Kenapa kerap terjadi? Benar. Kalau pas mau pemilihan itu jam 4 subuh, wah banyak yang ngetukin gerbang. Gitu, ngetukin gerbang kayak mereka kayak permisi gitu loh. Numpang mati. Jemput bola. Nah, jadi itu makanya namanya serangan-serangan fajar. Yes. Ya, kita harus mesingkirkan namanya NPWP nih. Oh iya. Apaan tuh? NPWP ini nomor piro wani piro. Tapi gini ya, masih soal pertanyaan sama nih Pet. Aku mungkin punya feeling Patrick punya pemikiran yang berbeda. Iya. Integritas nggak bisa bikin perut kamu kenyang loh. Gimana kalau lagi Iya. krisis banget nih, butuh banget. Apalagi ada godaan nih. Kritis apa krisis ini Kak? Krisis. Krisis. Gimana, Bet? Jadi gini, Kak, karena kita mahasiswa adalah orang-orang terpelajar ya, dan orang-orang yang harapannya akan menjadi orang-orang yang kritis. Karena Tan Malaka juga pernah bilang hal yang istimewa dari mahasiswa cuma satu, kedealesannya. Jadi menurutku mau apapun yang tawaran yang yang diberikan orang kepada kita, kalau memang itu salah satu kecurangan ya kita akan tolak begitu. Wow, ini sahabat Bawaslu. Mungkin satu hal, kagum. maaf. Kenapa Ri? Mungkin nanti setelah video ini diupload ke YouTube misalkan, Ya, banyak ya, yang mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Ah, lu ngomong aja gitu. Ri, Iya. jangan siapa tahu. jadi. Nah, bagaimana cara rekan-rekan untuk meyakinkan, sahabat, bahwa ini memang murni Idealisme dari kita, gitu. gitu. Ketika nanti ada yang membawakan uang, kami tetap 3 ikat loh. ya, 3 ikat. menjaga integritas kita. Apalagi sebagai- jilbabnya patternnya itu cantik-cantik. Beras 5 kilo dan juga minyak Iya. gorengnya lumayan tuh 1 bulan. Wah, gimana tuh? Gimana itu? Nah, kalau dari aku, kalau terkait hal tersebut, ya itu cuman kayak kesenangan di awal aja. Kenapa kesenangan dia? Kesenangan sesaat ya. Kesenangan sesaat, bersifatnya sesaat, tidak seterusnya gitu kan, tidak menetap. Jadi mungkin kalau bahasan kalau di kami di Sumatera itu, di Medan itu, sebenarnya yang dikasih mereka itu adalah yang kedepannya akan diambil mereka dari negara ini. Wah, Jadi kayak berat. mereka Bahasanya berat ya. mereka cuma ngasih beras 5 kilo, nanti beras 50 kilo akan diambil dari negara ini untuk menggantikan yang 5 kilo itu. Ri, Ya. jangan deh. Aku pengen pesan sama sahabat-sahabat Bawaslu untuk episode ini putar lagi berulang-ulang, guys. Ya, Putar saya berulang-ulang. introspeksi Ya. diri kalian. Oh, Oke. Good. Oke. Mungkin last Closing statement. statement. Oke, mungkin closing statement sebelum ke Patrick dari aku dulu ya. Mungkin sobat Bawaslu yang ada di manapun berada, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Bawaslu yang mungkin sudah membukakan ruang-ruang kreativitas kepada pemuda dan juga mahasiswa ini. Semoga ini memang langkah kita untuk melangkah menjadi lebih baik lagi dan memperbaiki, membenahi negara kita ini. Bahkan kalau tadi Bliari bilang itu ada hashtag Indonesia gelap, bahkan bukan hanya Indonesia gelap, bahkan sudah dikibarkan bendera One Piece. Mungkin kita pernah lihat kan bendera One Piece dikibarkan gitu loh, bukan bendera apalagi kan bendera One Piece sudah dikibarkan. Nah jadi ya mungkin dari hal-hal seperti itu kita harus membawa perubahan. Jangan menjadikan Indonesia ini Indonesia gelap, dan apa seperti kata Pak Prabowo, Pak Presiden kita, jangan cuma omong-omong aja lah. Ayo kita beraksi. Ya sama-sama kita merangkul ya mau usia berapapun, mau siapapun dan dimanapun, kita harus menjadi agen perubahan.
Dan memang itu yang memang aku harapkan ke teman-teman atau sobat-sobat Bawaslu dimanapun berada. Ayo sama-sama kita bergandengan tangan, saling merangkul untuk mewujudkan memang ya harapan kita untuk Bawaslu ini yang menjadi lebih baik lagi ke depannya. Dan juga teman-teman mungkin yang lagi mendudukin bangku perkuliahan, mungkin yang beragama Kristen khususnya dan Katolik juga, jika memang ingin sama-sama kita berdiskusi, ya mari join sama kita. Mungkin aku bisa promosi IG kita. Monggo, Eh, silakan. mungkin bisa nge-follow Instagram kita GMKI Badung, sana bisa komunikasi, kita nanti pantau ataupun nanti bisa ya komunikasi dari sana lah untuk teman-teman semua. Mungkin itu singkatnya dari aku, Kak. Mungkin aku tutup dengan quotes hari ini. Boleh, Quotes hari silakan. ini, teman-teman mungkin jika teman-teman atau sobat Bawaslu berkesempatan untuk memilih, pilihlah yang terbaik. Tapi teman-teman, ketika teman-teman berkesempatan untuk menjadi yang terpilih, jadilah yang terbaik. Mungkin aku tutup dengan 3 kata penuh makna: aku sayang kalian. Iya. Cakep. Sarah. Oke, closing statement mungkin dari Patrick Oke, gimana? mungkin dari aku singkat aja ya, Kak. Yang pertama ya, terima kasih Bawaslu Badung hari ini sudah melakukan lonjakan-lonjakan program yang sangat membangun, edukasi yang sangat membangun, contohnya melalui podcast ini yang akan langsung turun kepada masyarakat melalui media sosial. Kemudian pesan saya juga kepada sobat-sobat Bawaslu yang dimanapun Anda berada, terlebih kepada kaum muda. Selama ini banyak orang-orang yang mengeluh nih, ngapain kami memilih, orang kami gak ada dampak langsung, gak terlibat. Ini Bawaslu sudah buka ruang nih untuk melibatkan kalian sebagai pengawas partisipatif. Ayo join P2P nanti, karena itu secara tidak langsung akan menambah pengetahuan dan pengalaman kalian. Jadi buat teman-teman, ayo nanti semoga dengan podcast ini kalian akan merasa diberikan ruang oleh Bawaslu, dan juga Bawaslu kami ucapkan terima kasih sudah memberikan ruang yang sangat nyaman dan hangat seperti podcast hari ini. Terima kasih. Saya tutup dengan tinggilah iman kita sebagai orang-orang beragama, tinggilah ilmu kita sebagai orang-orang terpelajar, dan tinggilah pengabdian kita sebagai masyarakat Indonesia, supaya kita semua satu adanya. Terima kasih. Terima kasih. Out of nest unum sin. Iya, keren. Ayo Mbak Vero, Ya. gimana ini? Nah, Sudah di penghujung. sudah di penghujung. Oke. Podcast Bawaslu Badung episode 13 menguatkan peran generasi muda dalam menjaga demokrasi. Mudah-mudahan ini jadi bahan yang paling berarti untuk muda-mudi yang ada di luar sana. Terima kasih buat GMKI, buat Joshua, dan Ya, juga buat Patrick. terima kasih. Oke, semoga Kak. apa yang kita bicarakan hari ini dapat berlanjut ke depannya. Saya Ari Astaga. Nugraha. Dan saya Veronica. Untuk generasi muda dimanapun kalian berada, untuk sahabat Bawaslu, tunjukkanlah kreasimu. Karena aksi tanpa reaksi itu basi. Salam awas.